Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazifa Hamidah, nomor induk mahasiswa 251088100015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya. Kegiatan wawancara ini menerapkan teknik Target Subject Interview atau TSI dengan pendekatan STAR, Situation, Task, Action, and Result. Di sini saya mewawancarai paman saya sendiri, yaitu Bapak Ahmad Kusairi SPD. Beliau ini mengajar sebagai guru PJOK di SD Negeri 2 Pakunden, Kota Blitar. Sedikit latar belakang mengapa saya mewawancarai paman saya. Dulu waktu saya kecil, beliau ini sangat gigih dalam mengajar dan juga dalam pendidikannya, dalam karir pendidikannya. Dulu beliau ini mengajar sambil berkuliah. Beliau mengajar di salah satu MI di dekat rumah. Beliau mengajar sekitar dari tahun 2005. Di situ beliau mengajar sangat lama seingat saya. Setelah itu beliau memutuskan berhenti mengajar. Lalu beliau bekerja di Kalimantan di perusahaan. Lalu kakek saya meninggal. Akhirnya beliau pulang ke rumah. Lalu beliau memutuskan untuk tidak kembali ke Kalimantan lagi dan memutuskan untuk kembali mengajar di MI yang sebelumnya. Setelah lulus kuliah dengan predikat cum laude, beliau mengikuti tes CPNS dan alhamdulillah beliau lolos menjadi pegawai negeri, lalu mengajar di salah satu SD negeri di Pakunden, Kota Blitar, sekitar berapa tahun ya, saya lupa. Dan akhirnya sekarang ini beliau mengajar sebagai guru PJOK di SD Negeri 2 Pakunden. Maka dari itu saya mewawancarai paman saya dengan pertanyaan berikut. Pertanyaan yang pertama, saya bertanya kepada paman saya sedikit latar belakang pendidikan dan alasan mengapa beliau memilih menjadi guru. Beliau menjawab, sejak awal memang beliau bercita-cita menjadi guru. Beliau merasa bahagia ketika bisa terlibat langsung dalam dunia anak-anak dan pendidikan. Beliau memilih jurusan PJOK karena suka berolahraga, aktivitas fisik, dan pembelajaran yang melibatkan gerak. Selain itu, beliau melihat PJOK memiliki peran penting untuk membentuk karakter, kedisiplinan, kerjasama, dan gaya hidup sehat. Jadi, ketika beliau masuk jurusan PJOK, beliau merasa di tempat yang tepat dan semakin yakin bahwa menjadi guru adalah jalan hidup beliau. Dari jawaban tersebut, lalu saya melanjutkan pertanyaan saya. Sejak kapan beliau mulai mengajar dan mengajar di jenjang apa? Beliau mengajar sejak tahun 2005 dan mengajar di jenjang sekolah dasar. Lalu saya melanjutkan pertanyaan, yaitu saat ini beliau mengajar mata pelajaran apa dan di sekolah yang seperti apa. Beliau menjawab, beliau mengajar pelajaran PJOK dan di salah satu sekolah dasar negeri favorit dengan jumlah siswa terbanyak se-Kota Blitar. Lalu saya melanjutkan pertanyaan yang berikutnya, yaitu pertanyaan,
"Apa saja tugas utama Bapak sebagai guru di sekolah ini?" Beliau menjawab, "Menjadi pengajar mata pelajaran PJOK dari kelas 1 hingga kelas 6 SD." Setelah itu saya bertanya kepada beliau, bagaimana biasanya melaksanakan kegiatan mengajar di kelas? Beliau menjawab, dalam mengajar PJOK, beliau selalu memulai dengan persepsi dan pemanasan agar siswa siap belajar. Beliau jelaskan tujuan pembelajaran dengan bahasa sederhana, lalu kegiatan inti beliau fokuskan pada praktik gerak, permainan, dan kerjasama tim. Beliau berusaha menciptakan suasana menyenangkan, aman, dan inklusif, sehingga semua siswa berani mencoba. Di akhir, beliau melakukan pendinginan, refleksi singkat, dan penanaman nilai seperti disiplin, sportivitas, dan saling menghargai. Lalu saya bertanya, menurut Bapak, mengapa peran guru tidak hanya sebatas mengajar? Beliau menjawab, peran guru tidak hanya sebatas mengajar karena guru juga menjadi teladan, pembimbing, dan pengarah karakter siswa. Guru tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai disiplin, tanggung jawab, sportivitas, dan akhlak. Guru ikut membentuk cara berpikir, kebiasaan, dan masa depan anak, sehingga perannya jauh lebih luas daripada sekedar menyampaikan materi pelajaran. Lalu pertanyaan berikutnya, beliau, nilai atau sikap apa yang paling Bapak pegang dalam menjalankan profesi sebagai guru? Beliau menjawab, nilai yang paling beliau pegang adalah keikhlasan, tanggung jawab, dan keteladanan. Beliau berusaha menjalankan tugas dengan ikhlas, melayani siswa sepenuh hati, bertanggung jawab terhadap amanah yang diberikan. Beliau juga berusaha menjadi contoh dalam disiplin, kejujuran, dan kerja keras karena beliau yakin karakter siswa terbentuk bukan hanya dari apa yang beliau ajarkan, tetapi terutama dari apa yang mereka lihat setiap hari. Lalu saya bertanya, pernahkah Bapak menghadapi situasi yang mengharuskan bersikap profesional secara khusus? Lalu beliau menjawab, pernah. Misalnya saat menghadapi siswa yang melanggar aturan atau orang tua yang menyampaikan keberatan. Dalam situasi seperti itu, beliau berusaha tetap tenang, objektif, dan tidak emosional. Beliau memegang aturan sekolah, mendengar semua pihak, lalu mengambil keputusan yang adil demi kebaikan siswa. Bagi saya, atau bagi beliau, bersikap profesional berarti tidak mencampurkan perasaan pribadi, tetap fokus pada solusi, dan menjaga etika sebagai pendidik. Lalu saya bertanya, bagaimana cara Bapak menjaga hubungan yang baik dengan siswa dan rekan kerja? Jawaban beliau menjaga hubungan baik dengan siswa dengan bersikap ramah, menghargai mereka, dan menjadi pendengar yang baik. Saya berusaha memahami karakter setiap anak dan memberi motivasi, bukan hanya hukuman. Dengan rekan kerja, saya menjunjung komunikasi terbuka, saling membantu, dan menghormati perbedaan. Saya percaya lingkungan sekolah yang harmonis akan membuat proses belajar menjadi jauh lebih optimal. Lalu saya bertanya, menurut Bapak, kemampuan apa yang paling penting dimiliki oleh seorang guru? Beliau menjawab bahwa kemampuan yang paling penting yang dimiliki oleh guru adalah kemampuan mendidik dengan hati. Di dalamnya termasuk kemampuan berkomunikasi yang baik, memahami karakter siswa, mengelola kelas, serta menjadi teladan dalam sikap dan perilaku. Ilmu itu penting, kata beliau, tetapi tanpa ketulusan, empati, dan keteladanan, proses pendidikan tidak akan menyentuh hati dan mengubah karakter siswa. Dari pertanyaan tersebut, lalu saya melanjutkan ke pertanyaan berikutnya, bagaimana cara Bapak mengembangkan kemampuan tersebut dalam kegiatan mengajar? Lalu beliau menjawab bahwa
Mengembangkan kemampuan tersebut dengan terus belajar dan merefleksikan setiap proses mengajar, beliau banyak berdiskusi dengan rekan guru, mengikuti pelatihan, membaca, dan terbuka terhadap masukan siswa. Di kelas, beliau berusaha memahami karakter setiap anak, memperbaiki cara komunikasi, dan memberi teladan melalui sikap sehari-hari. Dengan begitu, kemampuan mendidik dengan hati tumbuh seiring pengalaman. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa guru perlu terus meningkatkan kompetensinya? Beliau menjawab, guru perlu terus meningkatkan kompetensinya karena dunia pendidikan dan karakter siswa terus berkembang. Jika guru tidak belajar, metode mengajar menjadi tertinggal. Guru dapat mengajar lebih efektif. Dengan meningkatkan kompetensi, guru dapat mengajar lebih efektif, menggunakan metode yang sesuai zaman, serta memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Selain itu, peningkatan kompetensi adalah bentuk tanggung jawab profesional dan moral sebagai seorang pendidik. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana Bapak menilai kinerja diri sendiri sebagai seorang guru? Lalu beliau menjawab, beliau menilai kinerja diri beliau melalui refleksi setelah mengajar, hasil belajar siswa, serta umpan balik dari siswa, orang tua, dan rekan kerja. Jika masih ada kekurangan, beliau jadikan itu sebagai bahan perbaikan. Beliau percaya guru yang baik bukan yang merasa sudah sempurna, tetapi yang terus mau belajar dan memperbaiki diri. Ke pertanyaan selanjutnya, saya memberikan pertanyaan, apa yang biasanya Bapak lakukan saat menghadapi kendala dalam pembelajaran? Lalu beliau menjawab, saat menghadapi kendala dalam pembelajaran, beliau terlebih dahulu mencari sumber masalah, apakah dari metode, sarana, atau kondisi siswa. Kemudian, beliau menyesuaikan strategi, misalnya dengan mengganti metode, memberi variasi permainan, atau mendekati siswa secara personal. Beliau juga berdiskusi dengan rekan guru bila diperlukan. Bagi beliau, kendala bukan penghalang, tetapi kesempatan untuk berinovasi dalam mengajar. Pertanyaan selanjutnya yaitu, dampak apa yang Bapak rasakan dari cara mengajar yang diterapkan terhadap siswa? Beliau menjawab, dampak yang beliau rasakan adalah siswa menjadi lebih aktif, percaya diri, dan antusias mengikuti pembelajaran. Mereka lebih berani mencoba, mau bekerja sama, dan menunjukkan sikap sportivitas yang baik. Selain itu, kebiasaan hidup sehat dan disiplin mulai terbentuk. Bagi beliau, melihat perubahan sikap dan karakter siswa ke arah yang lebih baik adalah dampak paling berharga dari proses mengajar yang beliau terapkan. Dari pertanyaan tersebut, lalu saya bertanya begini, kegiatan pengembangan apa saja yang pernah Bapak ikuti? Beliau menjawab, beliau mengikuti berbagai kegiatan pengembangan seperti workshop dan seminar pendidikan, khususnya terkait PJOK, kurikulum, dan pembelajaran aktif. Beliau juga mengikuti MGMP, pelatihan daring, serta kegiatan-kegiatan sekolah yang mendukung peningkatan kompetensi guru. Melalui kegiatan tersebut, menurut beliau mendapatkan banyak ilmu dan inspirasi untuk memperbaiki cara mengajar di kelas. Lalu saya bertanya, bagaimana kegiatan tersebut membantu Bapak dalam mengajar? Jawaban beliau, kegiatan pengembangan tersebut sangat membantu dalam memperbarui pengetahuan dan metode mengajar. Beliau mendapatkan ide-ide baru, media pembelajaran yang lebih menarik, serta cara mengelola kelas dengan lebih efektif. Selain itu, beliau bisa berdiskusi dan bertukar
pengalaman dengan guru lain sehingga beliau semakin percaya diri dan profesional dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Pertanyaan selanjutnya, saya bertanya, menurut Bapak, mengapa pengembangan diri penting bagi seorang guru? Beliau berkata, pengembangan diri penting bagi guru karena tuntutan pendidikan selalu berubah. Dengan terus mengembangkan diri, guru dapat meningkatkan kompetensi, menyesuaikan metode dengan kebutuhan siswa, dan tetap relevan dengan perkembangan zaman. Selain itu, perkembangan diri merupakan bentuk tanggung jawab profesional agar guru tidak hanya mengajar, tetapi benar-benar memberi pengaruh positif bagi masa depan siswa. Lalu saya bertanya, perubahan apa yang Bapak rasakan setelah mengikuti kegiatan tersebut? Beliau berkata, setelah mengikuti berbagai kegiatan pengembangan, beliau merasa lebih percaya diri, terbuka, dan kreatif dalam mengajar. Beliau juga cara beliau merancang pembelajaran menjadi lebih bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Beliau juga menjadi lebih peka terhadap perkembangan terbaru di dunia pendidikan sehingga mampu memperbaiki kekurangan beliau sebagai seorang guru. Lalu saya bertanya, apa harapan Bapak terhadap profesi guru ke depannya? Beliau menjawab, harapan saya profesi guru ke depan semakin dihargai dan didukung, baik dari sisi kesejahteraan maupun pengembangan kompetensi. Saya juga berharap guru tetap menjadi teladan yang berintegritas, ikhlas, dan profesional, sehingga mampu melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap menghadapi tantangan zaman. Lalu, pertanyaan yang terakhir saya berikan kepada beliau yaitu, menurut Bapak, apa yang perlu dilakukan agar guru bisa terus berkembang? Jawaban beliau, agar guru bisa terus berkembang, guru perlu memiliki kemampuan belajar sepanjang hayat. Caranya dengan aktif mengikuti pelatihan, berdiskusi dengan rekan sejawat, melakukan refleksi setelah mengajar, serta terbuka terhadap teknologi dan perubahan kurikulum. Dengan sikap terbuka dan mau memperbaiki guru akan selalu bertumbuh dan relevan dengan kebutuhan siswa. Itulah hasil wawancara saya yang saya lakukan dengan mewawancarai paman saya atau Bapak Ahmad Kusairi. Itulah pertanyaan dan jawaban-jawaban yang beliau berikan. Kesimpulannya yaitu, berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan, bahwa profesi guru memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi pelajaran, tetapi juga berperan dalam membimbing, mendidik, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Oleh karena itu, guru dituntut untuk memiliki kompetensi yang baik dan menerapkan etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Pembelajaran PJOK yang dilaksanakan oleh narasumber atau Bapak Ahmad Kusairi menekankan keaktifan siswa melalui kegiatan praktik dan kerjasama. Pendekatan tersebut memberikan pengaruh positif terhadap sikap siswa seperti meningkatnya rasa percaya diri, kedisiplinan, dan sportivitas. Selain itu, sikap profesional guru terlihat dari kemampuannya bersikap adil, objektif, serta menjaga hubungan yang baik dengan seluruh pihak di lingkungan sekolah. Untuk upaya pengembangan profesional secara berkelanjutan juga menjadi hal yang penting bagi guru. Keikutsertaan dalam berbagai kegiatan pelatihan dan pengembangan diri membantu guru meningkatkan kualitas pembelajaran serta menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan. Baik, itulah hasil dari wawancara saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Mungkin saya juga sering belibet untuk menyampaikannya. Terima kasih
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.